Temenin hadir. Karena kamu layak ditemenin. Hai, bareng aku Nadia. Dan aku Citra. Hari ini spesial, kita pengen ditemenin ngobrol. Iya, temenin dan kita kehadiran salah satu bintang tamu spesial. Kita temenin yuk, karena kamu layak ditemenin. Menurut aku spesial banget Kak, kenapa? Sangat-sangat spesial karena punya cerita seperti aku di masa lalu. Yaitu aku sempat punya overweight di 98 itu di top. Wow. Dan melihat... Dan sekarang berapa Kak? Aku di 60 sekarang. Lumayan ya, iya, susutnya jadi pas ya. pandemi tuh aku ngeliatin narasumber satu ini tuh sangat-sangat inspiratif. Dimulai dari pas diet, olahraga, wow sekali deh. Pola hidupnya yang kita pengen angkat dan juga aku pengen kulik bagaimana proses perempuan ini mencintai dirinya, berdamai dengan dirinya, dan bisa terasa influencernya itu tuh kerasa sama kita yang menonton kontennya setiap hari. Ada Clarissa Putri. Hai. Clarissa, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak auranya? Aduh, terpancar sekali. Gak peres ya? Makasih. Oh Ini iya. beneran ya? Berarti dukunnya bagus nih. Iya kan? Makanya gue ngeliat kayak di belakang tadi lumayan samar-samar. Amit. Khusus. Clarissa, gimana perjalanan kesini tadi? Nggak ada kendala ya? Alhamdulillah lancar? Jauh. Jauh pasti. Udah ada ya invoice untuk transport? Mungkin itu juga orang kalau misalnya gue undang ke rumah jauh komennya. Jauh, iya. Apa nggak tahu ini yang kejauhan apa rumah gue yang kejauhan Kayaknya ya? emang kita aja sih Kak, Iya. kita aja. Ya Kita emang udah. kejauhan, nanti kita yang Sama-sama dekat- jauh kali ya kita Sama-sama ya. jauh, nanti kita buat cabang Bekasi kali Oh ya. iya, bener, boleh. Tapi nggak apa, hari ini udah khusus buat nih temenin. Ya ampun, makasih banyak Clarissa atas waktunya. Clarissa, tadi kan teman aku mention Kak Citra. Jadi teman kita Kak Citra ini punya pengalaman yang sama, yaitu pernah punya bobot badan yang mungkin bagi sebagian orang tuh melihat kayak ih over deh lo gitu. Iya. Dan dia juga struggle banget untuk melewati itu. Kita pengen tahu ya berdua ya. Kita pengen tahu dari Risa itu apa yang pertama kali membuat Risa tuh, oh gue harus hidup lebih sehat. Itu bagaimana? Awal mulai. Awalnya sebenarnya kalau untuk keinginan hidup lebih sehat tuh ininya aja ya, kasarnya aja sebenarnya pengen kurusnya itu tuh udah dari SMP. Ibarat kata, karena aku emang gemuk dari kecil kan. Nah, gemuk dari kecil, terus pengen dari SMP kayak pengen ngeliat temen-temen, namanya anak-anak SMP lagi puber-pubernya ngeliat temen-temen tuh semua kayak ke baju apa aja bagus, cantik-cantik gitu. Iya. Sedangkan aku tuh kalau misalnya, dan dulu itu nggak kayak sekarang yang banyak banget ngeluarin produk-produk plus size, kayak ukuran sepatu bisa sampai cewek-cewek yang kakinya besar-besar juga, Betul, kayak gitu. Sekarang betul, tuh emang betul. udah berkembang banget, tapi dulu tuh nggak kayak gitu. Dulu tuh kalau mau pakai sendal-sendal aja tuh aku belinya sendal cowok. Saking nggak ada yang muat. Nggak ada sendal cewek-cewek cantik gitu, yang sendal-sendal cantik gitu buat ukuran aku tuh enggak gitu. Ya Allah. Banyak, Terus, karena kakinya tuh bukan panjang ya, tapi lebarnya, lebar kakinya. Jadi tuh pakai sendal-sendal cowok, terus kayak celana jeans itu juga susah kayak gitu-gitu. Jadi ngeliat yang lain tuh perempuan-perempuan kayak gitu kayak, ih pengen deh kayak gini-gini gitu. Sebenarnya kalau keinginan kurus tuh udah dari SMP, cuman memang ya apa ya, mungkin ini relate kali ya, banyak yang kayak cuman pengen-pengen doang tapi emang ngelakuinnya tuh susah kayak susahnya tuh bukan caranya tapi niatnya. Itu. Kayak niatnya itu kayak ngomong doang pengen tapi sebenarnya nggak ada yang gue lakuin buat diri gue gitu. Dan aku pun sadar itu saat udah besar, maksudnya kayak saat pas udah sekarang ini kayak ya emang ternyata dulu tuh sebenarnya gue bisa, tapi emang dari guanya, Dari bukan Clarissanya. caranya. Dulu tuh ngalahin caranya. Gue udah kayak gini. Iya. Sebenarnya tuh bukan karena caranya, tapi coba Niat. deh. Iya, niatnya, karena kayak ternyata aku pernah diet nggak makan nasi setahun. Bener nggak makan nasi setahun. Itu Kak, itu makan apa kalau nggak makan nasi setahun tuh apa? Nah, Ubi kah? nggak apa? makan nasi setahun, tapi nggak kurus sama sekali. Nggak turun sama Iya, nggak karena- turun. Tahu nggak kenapa? Iya bener nggak makan nasi, tapi aku makan mie. Tapi aku makan kentang goreng. Yang lain dimakan semua. Cuma ini nggak Pantes makan nasi. sama. Berarti apa? Bukan salah caranya. Bukan. Tapi salah akunya. Ya kan? Iya. Berarti aku tuh niatnya nggak sebesar itu gitu. Oke. Ngikut-ngikutin orang. Misalnya ada orang kayak teman aku ada yang berasa kurus, emang dia ada obat kayak gitu-gitu. Ya pakai benar, tapi ternyata dia tuh nggak cuma karena obat itu.
karena dia tiap pulang kampus dia langsung lari di GBK, olahraga terus, makannya tetap dijaga kayak gitu. Jadi dia kurus bukan karena obatnya, dan aku ikut beli obat itu tapi nggak ngaruh apa-apa karena aku masih tetap makan dan aku nggak mau olahraga. Jadi karena apa ya, dari polanya dan mindset sih Kak ya? Iya, mindset Kakak yang belum tuh saat itu. Jadi emang yang setelah aku sadarin sekarang tuh bukan caranya yang salah di kita, cuman memang ada yang cocok atau nggak cocok kayak gitu-gitu ya. Tapi lebih ke apa ya, niat kitanya aja nggak sebulat itu. Gitu. Sampai akhirnya kenapa berproses sekarang itu karena aku juga udah ngerasa aku waktu itu sakit-sakit. Ini mungkin udah banyak banget sebenarnya di podcast lain gitu ya. Mungkin udah banyak tahu aku sempat sakit-sakit, terus kayak dokter juga sebenarnya udah nyaranin diet kayak gitu-gitu, mens nggak teratur, yang bisa aku bisa kayak nggak mens 6 bulan. Itu dan berapa bisa, lama Kak? Maksudnya itu di fase Kakak setelah tamat SMA? Di masa-masa pandemi, karena pas pandemi itu aku sebelum pandemi itu berat tuh udah 120-an. Pas pandemi naik 20 kiloan. Jadi karena kita tertinggi nggak ada 100, kita ngelakuin apapun kan, makan gitu kan. Iya, karena ya di rumah-rumah doang. Pengennya kayak masak apa kayak gitu-gitu kan. Karena nyari kegiatan apa sih di rumah kayak gitu-gitu. Sebenarnya bisa aja kalau niat ya nyari kegiatan, lo bisa olahraga. Lo bisa apa kayak gitu-gitu kan sebenarnya. Cuman emang basicnya aja nggak terfokus ke arah diet waktu itu kan, sampai akhirnya sakit segala macem, terus kayak ngelihat mama tuh kayak keluarga aku yang sampai udah kayak nangis, maksudnya tuh kayak mereka tahu, aku tahu di situ kayak keluarga gue tuh sayang sama gue gitu, mereka tuh nggak mau kehilangan gue gitu. Jadi kayak di saat itu aku ngerasa kenapa diri guenya sendiri itu nggak sayang ya sama badan gue ini gitu loh. Jadi jadi inti utamanya waktu pas diet itu ya karena ini juga sih, kayak pengen hidup lebih sehat biar lebih lama aja sama keluarga dan orang-orang sekitar yang emang sayang sama aku gitu, atau emang kayak emang ada, karena di situ tuh saat sakit ya aku ngelihat yang kayak keluarga aku, terus tim aku juga yang kayak nemenin terus ke rumah sakit atau segala macam, karena emang mereka tuh ada gitu, dan aku ngerasa kayak oh berarti kalau dulu tuh saat saat gemuk banget itu kan emang depresi terus ya, maksudnya kayak jujur mungkin orang ngeliatnya kayak Karissa gimana sih caranya pede gitu-gitu. Aku tuh jadi diri sendiri aja, sebenarnya jadi diri sendiri aja. Cuman kalian tuh nggak pernah lihat di balik sosial media aku tuh juga kayak pengen loh kayak perjuangan untuk bisa lebih aku tuh langsing aku gitu tuh nggak ya, pengen sebenarnya ada di badan yang ini gitu. Iya banget lagi. Tapi karena aku udah terlanjur menjadi content creator dan terlanjur dikenal banyak orang, aku tuh nggak mungkin nge-share kayak negatifnya aku. Maksudnya kayak hal-hal yang emang apa ya yang bikin bukan jadi afirmasi positif buat jadi takutnya orang yang gitu baca, orang yang lihat tuh kayak mereka jadi ikut kayak oh iya ternyata emang sih gemuk tuh. Aku tahu banget pasti banyak yang ngerasain itu nggak enak gitu. Dan pasti kita tuh ada berusaha gini, kita apa berusaha tuh, kayak gini, daripada orang itu ngeledek kita duluan, udah aja kita ngeledek diri kita sendiri duluan. Kayak gitu. Jadi kayak jadi badut untuk orang lain. Jadi badut untuk Padahal orang di lain. rasanya sakit ya. Rasanya sedih, kayak pengen gitu. Cuman kayak ya udah, cara gue menghibur diri gue dan gue ngerasa mengakui aja emang gue begini sampai gitu. gue pernah mikir gini, mungkin rezeki gue itu di badan gue gemuk ini. Ya Allah. Gue sampai pernah mikir gitu, rezeki gue mungkin di badan gemuk ini, dengan badan gue gemuk ini orang suka sama gue bisa menghibur orang gitu, dan gue bisa dapat penghasilan dari situ, bisa menghidupi keluarga gue. Dan jadi gue selalu merasa gue gemuk gue ini tuh rezeki gue gitu. Tapi ternyata saat sakit atau apa, aku tuh mikir berarti semua tuh bisa hilang gitu aja kalau guanya nggak ada. Terus berarti kalau dengan gua nggak ada, keluarga gua nggak hidup nih, misalnya gitu. Karena memang saat itu tulang punggung keluarga adalah aku, satu-satunya kan gitu. Iya, aku pernah dengar. Karena papa nggak ada juga kan. Terus jadi kayak kalau gua nggak ada, berarti rezeki itu mati dong. Dan berarti keluarga gue juga nggak hidup lagi dong gitu. Jadi itu alasan Karissa untuk tetap ya udah gini kondisi gue harus menunjukkan bahwa bukan karena gue ini harus kurus untuk untuk curi, memang benar untuk kita bisa jadi tulang punggung keluarga dan sebagainya. Tapi yang aku tangkap kakak tuh mensyukuri apa yang udah Allah kasih aja. Iya, lebih kayak gitu, kayak ya udah mungkin emang ini jalannya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya di balik itu ya udah kayak konten-konten yang lucu-lucu, yang apa-apa segala macam, atau kayak joget-joget yang memang orang tuh tertawa. Mungkin sekarang ya, ini mungkin agak jamin-jamin ceritanya kayak kalau sekarang tuh orang ngomong gini, oh Karissa udah nggak kayak dulu, bisa kayak gitu-gitu. Sebenarnya yang dulu sama yang sekarang gue lakuin tuh sama.
gitu. Yang dulu sama sekarang lakuin tuh sama. Dulu cuma bedanya kayak misalnya gue diem aja duduk gini, orang tuh bisa sumpah dia lucu banget, dia gini-gini banget. Sekarang gue duduk diem gini juga orang ya udah biasa aja gitu loh. Oh jadi, iya, ada dua karakter Karissa yang berbeda gitu ya, jadi, Kak? kadang kita kayak ngeliat anak kecil yang gemuk pasti kita lucu banget, gemes banget gitu kan gitu. Nah itu saat aku dulu, ibarat kata aku dulu ngomong kayak bercanda-canda ngomong apa, orang tuh bisa nganggap itu lucu banget gitu. Sekarang aku ngomong gitu ya udah lucu aja. Iya, beda kan. Aku tuh ngelihat vibes-nya Karissa sekarang tuh kayak ibu peri, tau gak? Orang sekarang ngomongnya, lu tuh kayak sekarang lebih anggun, lebih jaim gitu. Nah, itu yang aku rasain. Sebenarnya sekarang tuh anggun banget. Tapi sebenarnya enggak, tetap caur aja sebenarnya. Even adek aku gitu ya. Temen aku kemarin aku juga nge-share kayak ada video lama aku kayak, boleh jahat nggak sih kalau gue bilang gue kangen sama lu yang dulu kayak gitu. Terus aku bilang gini, aku jawab nggak apa-apa, gue juga kangen, aku bilang gitu. Gue juga kangen, tapi gue nggak mau kayak gue dulu. Aku jawab kayak gitu. Tapi sebenarnya Karissa lebih suka yang mana nih? Karissa aku yang dulu lebih suka sekarang? aku yang sekarang. Aku lebih suka. Aku ngerasa semua jauh lebih happy. Mental aku semua ternyata itu juga kayak membuka banyak rezeki baru lagi, terus kayak gitu-gitu dan banyak ngasih impact ke orang-orang. Itu yang aku tuh kayak aku salah lebih satunya happy kita sekarang. berdua. Iya banget. Thank you. Asli. Tuh aku tuh kayak ngeliat Karissa tuh udah terharu tau. Idola aku. Ini no cry ya, karena aku nggak mau di setiap podcast gue cry. Siap. Tisu tolong dibuang. Iya. Biar nggak ada Di puasa juga terbatal ya kan. Oh iya, oke. Aku tuh kayak ini tuh ngerasa sekarang tuh jauh lebih happy sebenarnya, jauh lebih happy banget, tapi jauh lebih pressure karena orang tuh tuntutan sosial. Ya orang tuh udah terinspirasi karena gue gitu. Sedangkan gue tuh dietnya belum selesai. Ini mungkin tim aku, keluarga aku, pacar aku tuh tahu, semua teman-teman aku tuh tahu aku tuh suka cerita kayak gini. Diet gue tuh belum selesai sama sekali. Orang kalau ngomong, sumpah Rissa lu kurus banget gitu. Terus aku selalu benerin gini, kurusan, bukan kurus gitu. Kurusan. Nih kayak tadi kakak bilang kakak di berat tertinggi 98 gitu ya kak? 98. Nah, aku dulu untuk mencapai 98 tuh udah bersyukur banget. Itu menurut aku kayak, aku udah happy banget kan, jadi orang emang beda-beda kan kak. Karena dulu aku hidup bertahun-tahun tuh di atas 100, di 3 digit itu terus. Ya kan? Dan kamu turun 40 atau 50 kilo ya Rissa ya? Akhirnya turun Akhirnya? berat badan. Turun terendah itu udah sekitar 60 kiloan. Wow, 60 kilo. Nah jadi Itu hebat banget. Bangga aku nggak nggak pernah sih Kak? Ya itu Allah. hebat. lebih ke Gue nggak merinding. nyangka karena gini loh, dulu tuh aku mikir gini, sampai aku tuh dulu udah hitung-hitung ya kayak kalau gue diet ini belum yang ini diet banget, gue harus turunnya 98 kilo, maksudnya 98 kilo. Gimana bisa? Emang ada ya manusia ngilangin 98 kilo? Even itu berat satu orang aja tuh udah masuk overweight gitu kan. Betul. Terus gue harus ngilangin itu yang harus gue ilangin, bukan gue harus jadi 98. Itu udah kemana-mana tuh pikiran. Udah nganggep ada nggak hitungan kayak gitu. Iya, sempat ngitung sendiri. Jadi kan itu udah impossible banget menurut gue. Tapi terus gue ya udah ternyata pas dijalanin itu kayak berbulan-bulan kayak nggak berasa aja tiba-tiba kok yang paling bikin kayak terharu banget saat udah menyentuh kayak 99. Iya, Jadi udah di bawah 100 itu tuh rasanya kayak ngeliatin banget kayak Akhirnya. demi apa sih gue, demi apa gitu, kayak aku tuh nangis kayak merinding banget, kayak aku tuh nggak nyangka aja ada 2 digit sekarang gitu loh angkanya. Even itu tuh menurut orang ya mungkin kayak itu masih gendut banget Riz, lo jangan ngerasa lo kurus gini-gini. Enggak guys, enggak, mungkin itu tuh lo nggak akan ngerasain itu kalau lo tuh nggak ada di fase kayak gue gitu loh. Benar. Jadi pas saat lo ngeliat timbangan segitu kayak itu tuh happy banget. Cuman ya itu nggak boleh cepet puas. Dokter selalu ingat aku nggak boleh cepet puas kayak gitu-gitu kan. Dan aku tuh seneng banget karena yang support aku tuh banyak banget. Maksudnya kayak orang-orang tuh emang benar support aku. Dulu tuh diet tuh kayak diomongin mulu diet gitu. Saat yang diet ini aku nggak ngomong ke mana-mana ke media tuh. Maksudnya ke sosmed aku tuh juga enggak. Sampai orang tuh ada kayak ngomong, Kak, kok kurusan Kakak diet ya? Aku nggak pernah gubris itu sama sekali. Aku ingat Aku mau fokus sendiri di situ. Jadi aku kayak ngerasa kayak udah nggak mau ngomong ke orang-orang kalau diet. Aku olahraga pertama kali kayak gitu-gitu. Aku ke dokter pertama kali. Aku sampai makan tuh aku mutusin untuk catering kan. Biar kayak ya udahlah daripada bingung-bingung dan jadi coba-coba makanan lain dan catering aja gitu. Dan jadi kayak dari bulan 1 itu bulan Juni 2021 tanggal 8 tuh aku ingat banget, itu udah dulu tuh selalu mikir gini diet, mulai Senin aja deh, nggak tau kenapa orang tuh kayak apapun mulai pengennya dari Senin. Iya. Itu biar tuh pas seminggu. Iya, 8 Juni itu nggak Senin,
Gue udah kayak abis gue ke dokter tanggal 7 terus langsung oke, besok gue langsung diet gitu. Besok langsung diet tuh 8 Juni itu aku inget. Dan itu aku nggak ngomong kemana-mana, tapi aku rekam semuanya dari perjalanan diet aku. Ini ntar aku kasih aja nih video pertama kali ya. Boleh. Video pernah pertama kakak share nggak sih? Belum ya? Pernah Kakak share kan? Yang Terus- nangis bukan sih depannya yang ada collab gitu satu video. Oh iya itu pernah. Enggak, ini aku video yang nangis menanya aja nih. nontonnya. Ini Ya Allah. itu pertama kali aku diet, aku sampai kayak udah gue nggak mau ngasih tau ke orang-orang, tapi gue bakal kalau gue berhasil gue akan tunjukin ini ke orang gitu. Iya, Terus iya, aku iya, tuh rekam iya, kayak itu jadi ini motivasi diet kakak. hari pertama gue bilang gitu terus sampai nunjukin tanggal 8 Juni. Aku kayak gitu. Ini makanan menu gue gitu. Terus aku makan. Dan kakak nggak nyangka udah sampai di titik ini ke loh dokter sekarang. pertama kali juga aku rekam. Aku nimbang. Itu nggak sih itu timbangannya sampai tulisannya error karena dia nggak nyangkup segitu. Nah, cuman sekarang kan kliniknya udah berkembang ya, jadi udah bisa juga kalau udah segitu udah terdata itu belum. Terus kayak ya udah aku rekam semuanya, terus ya udah sebulan, 2 bulan. Pas bulan kedua aku COVID. Nggak boleh diet. Oh iya, itu lagi pandemi soalnya. Nggak boleh diet. Stres dong, sedih, udah Terus kayak akhirnya pola makan jadi berubah setelah diatur atau gimana tuh kak waktu itu? oh berubah banget karena aku sama dokter Feni. Ini banyak juga sebenarnya udah pakai dokter Feni dan aku bener-bener makasih sebanyak-banyaknya Sangat sama dokter helpful Feni ya. karena dia tuh dokter yang suportif banget. Bener-bener suportif banget sampai detik ini, sampai hari ini kalau dia lagi nggak ada di klinik gitu ya. Iya. Terus aku kan kalau timbang emang ke klinik kan karena emang didata semua timbangan aku gitu-gitu. Terus dia nggak ada di situ tapi dia chat aku kayak misalnya Risa kenapa kok bisa naik kayak gitu-gitu. Terus kalau turun kayak Risa sama walaupun dia nggak di situ tapi dia Selalu take care ya, Iya, maksudnya ya kalau ampun, jadi Masya aku Allah. apapun sekarang tuh kalau aku nanya dok boleh nggak sih aku ini aku gini olahraga gini. Jadi aku senang banget kayak ada orang yang bener-bener support aku gitu. Yang sebenarnya itu apa ya? Mungkin aku tuh siapanya sih gitu loh. Iya. Selain dokter tuh juga banyak kayak temen-temen, tim aku Bener. gitu semuanya kayak keluarga aku. Semua support gitu. Kak Risa. Dulu tuh aku gini, pas makan karena aku catering ya, Iya. aku tuh nggak berani makan di meja makan bawah. Karena takut Ngeliat kebablasan yang lain. ambil yang lain. Jadi Ngeliat yang makannya tuh enak dibawa yang ke lain. kamar. Dibawa ke kamar, emang kan sendiri aja kayak gitu. Dan aku tuh bener-bener Tapi hebat loh bisa menahan itu kak. Iya, itu susah loh. itu sih yang aku bingung sampai hari Itu ini. susah loh. Hari sekarang itu aku ngerasa setahun belakangan ini tuh aku nggak berproses setahun pertama. Oke. Ini udah 2 tahun kan, nggak seberproses setahun pertama karena sekarang tuh mungkin ya ada di fase bosen diet tuh ada banget, terus kayak makanannya itu terus sekarang kayak gitu-gitu karena udah diulang terus kan, even catering kan juga ya 2 tahun masa tiap Ya catering kita ada buka bosen. ini lagi, ya, rasanya manusia. udah hafal ada garamnya Iya, seberapa ibaratnya ayam dada gitu. lagi Iya nggak ada kan? kulitnya segala macam kayak gitu. Jadi kayak sekarang tuh udah ada fase bosan jadi kayak ikut nyoba makan makanan lain jadi Cuman ada takarannya pasti. ada takarannya tapi sekarang tuh kemarin-kemarin tuh emang kayak kurang terkontrol gitu. Terus kayak cuman ya masih inget tetap tujuan awalnya tuh pengen sampai ke ideal gitu kan, namanya kita pengennya tuh kayak gitu. Sekarang yang aku rasa kayak ih gila gue segini aja udah ngerasa jauh lebih enak daripada yang dulu, nggak gampang capek. Nggak ngap Nah ya. itu Terus kayak- sih yang paling Ya, ya. penting. Apa ya, nggak gampang sedih-sedihan juga, nggak se-insecure itu kayak gitu-gitu. Jadi kayak emang happy-nya tuh bukan dari bukan dari fisiknya aja gitu, tapi emang dari hati. mentalnya tuh juga happy gitu loh. Itu Apa-apa tuh sih dibawa happy, nggak yang bukan masalah kayak biar gue muat baju ini nih buat ini, bukan gitu justru ya kak, tapi lebih kayak gue tuh pengen sehatin mental. Nah itu dulu tuh awal maksudnya waktu SMA SMP gitu mikirnya tuh buat kayak pakai baju apa enak bagus-bagus gitu-gitu ke penampilan mulu. Saat aku ubah jadi ke sehat pengen hidup lebih lama sama keluarga gitu rasanya, maksudnya kayak itu tuh malah jadi kayak ih gila pas nyobain baju itu rasa happy-nya jauh lebih happy. Ya kan? Aku Apalagi baju yang kita udah pengen pakai banget, Karena dulu nggak bisa sebelum gitu. yang diet ini tuh aku udah pernah turun 13 kilo waktu itu. Tapi itu diet yang salah, sehari makan cuma sekali dan itu akhirnya sampai GERD itu. Makanya yo Makanya diet. sakit-sakit itu. Malah nggak boleh diet 2 bulan terus naiknya lebih tinggi lagi. Nah itu jadi stres banget saat itu kan. Dan kayak sekarang tuh pasnya waktu itu cobain baju tuh seneng. Sekarang pas nyobain baju semua itu jauh lebih seneng. Karena apa? Gue nggak expect bakalan kayak gini. Iya. Karena gue Iya pikirnya kayak sih. cuman biar gue tuh lebih sehat aja gitu. Untuk keluarga. Untuk keluarga gitu, untuk kayak orang-orang sekitar gue gitu. Terus kayak ya udah, sekarang tuh
makanya aku ngerasa ini tuh ngaruh banget ke semuanya, aku Ya lebih happy Allah, atau apa. Masya Ya Allah. alhamdulillah banget ya, maksudnya alhamdulillah Iya. banget. Cuman memang itu aku bilang sekarang tuh saat udah di maksudnya followers tahu ya aku diet, akhirnya aku kasih tahu tuh Iya. udah kayak sekitar 8 bulanan diet deh. Itu udah 8 bulan pas 9 bulan udah turun 40 kilo. Ya aku nggak mungkin dong diem-diem doang, sedangkan aku setiap hari story atau apa dan mereka ngeliat perubahan Iya, itu. pasti. 40 kilo itu bisa ngilangin satu anak SMP mungkin ya. Itu dia, Ya makanya kan, langsung kayak hebat bisa banget. ngilangin satu ngecut badan orang di 40 badan kilo gitu. tuh nggak apa ya, Konsisten buat susah. kita orang itu nggak masuk di nalar kita gitu loh. Aku pun kayak, hah? Iya, emang Dan nggak dalam bener satu gua dan udah dalam bener waktu gua yang udah singkat terus loh kak segini. itu, nggak terlalu lama loh maksudnya. Ya mungkin 2 karena aku tahun ya. juga dibantu dokter dan emang konsisten. Aku Itu, makan bener-bener konsisten, kayak itu yang penting. konsisten itu penting banget sih. Ini aku juga nanti bakal cerita sesuatu. Jadi kalau menurut aku yang paling kuat untuk diet itu ya niat, konsisten, sama usaha. Iya. Usahanya apa aja sih selain itu? Iya. Olahraga juga gitu-gitu. Betul. Pokoknya kita mau berusaha aja. Pola makan. Karena sekarang waktu aku ngomongin itu banyak orang yang kayak ya appreciate sama apa yang aku lakuin dan itu bener-bener aku nggak sangka karena aku niatnya itu bukan untuk nunjukin ke orang, untuk diri sendiri Untuk justru diri sendiri dan keluarga. sebenarnya. nunjukin ke orang. Bahkan aku kayak ya udah aku dari situ aku udah mulai sharing sampai aku udah ngasih tau berat aku turun segitu kan orang lebih gak nyangka lagi ya. Terus kayak Iya, Kak. aku sharing aja setiap aku olahraga, aku share makan aku share, terus aku kayak Q&A aja gitu, apa-apa segala macem. Dan ternyata aku nggak nyangka kalau dari dari hal yang aku lakuin itu tuh berimpact ke orang. Sampai hari ini aku suka nerima DM orang kayak, Kak, Aduh, iya. aku turun 20 kilo karena pasti banyak kakak, banget Kak, aku tuh. turun 20 kilo karena kakak. Terinspirasi Aku begini, kan. hah? Gue nggak ngapa-ngapain lo nih, gitu. Gue cuman Even share cuma story iya, gue sama sahabat-sahabat gue. Even Gue jujur aku nggak kenal dia, nggak Iya. kenal dia secara in person gitu ya. Tapi dia bisa bilang dia turun berat badan karena aku. Itu gimana caranya sih? Aku gitu. Aku tuh kayak itu jadi amal, kayak ngerasa Kak, kayak, itu amal jariah buat lo, Kak. aduh, amin ya Allah, masya Allah, Allah, amin. Masya Allah. Aku tuh kayak, emang segitunya ya? Gitu. Iya, Kak. Ternyata tuh apa ya? Apa yang kita lakuin itu bisa berdampak buat orang lain gitu loh. Itu yang paling penting, another level. Kayak populer iya, tapi sebenarnya di balik populer itu tuh ada suatu impact yang ternyata bisa membawa efek luar biasa buat orang. Ini waktu belum diet itu ya, dulu tuh prinsip aku tuh nemenin teman-teman followers aku yang plus size juga. Buat mereka Iya. ngerasa kayak gini loh, bener. kayak tenang aja guys, gini. Kalian kayak gue, kalian juga bisa kok ngelakuin apa yang kayak sering gue share gitu. Iya, itu aku pernah lihat tuh maksud gue, konten itu. Jangan malu buat berekspresi, jangan malu buat kayak lo berkonten atau lo kayak berteman dengan siapapun. Gue bisa kok, kalian pasti bisa. Saat aku udah kayak ternyata sekarang turun berat badan segala macam, aku tuh bukan pengen nemenin mereka doang, tapi aku pengen ngajak mereka, lebih ke ngajak mereka kayak, guys, aku bisa, pasti kalian juga bisa. Iya. Gitu. Tugas kakak benar. sudah kelar untuk nemenin mereka yang plus size Yes, untuk iya. bisa diterima society. saatnya Sekarang mengajak. ngajak mereka kayak, guys, ayo, kalau ngerasa lo insecure dengan satu kekurangan lo, ini bukan gemuk, kurus, apa segala macam gitu dong ya. Apapun, misalnya kayak ada orang insecure dengan mukanya jerawatan, sama apa Iya. gitu. Kalau lo merasa insecure dengan apa yang ada kekurangan lo tuh bukan harus menerima doang, tapi lo harus berubah. Menurut aku gitu. Bukan nggak mensyukuri ya, bukan nggak mensyukuri. Kalau lo emang definisi self love menurut aku, kayak kalau lo mencinta sama diri lo sendiri, lo ubah kekurangan lo jadi lebih baik. Wah, Gitu. Menurut aku tuh kayak gitu. Jadi kayaknya boleh dikutip ya. Bagus banget loh. Jadi itu bagus banget loh, Risa. Ubah Soalnya diri gini, lo jadi lebih baik. Kayak aku tahu nih, ini juga Fadil dulu suka ngomong gini sama aku Apa ya, tuh, kayak Kak? ya udah Riz, kalau lo ngerasa ini ya lo harus berubah gitu. Ya lo diet, lo apa gitu-gitu. Dia suka ngomong kayak gitu. Ya aku dulu kayak, oh enggak, emang orang tuh udah nggak dulu cinta-cintaan gitu ya. Misalnya kayak orang nolak karena gemuk itu banyak banget, maksudnya sering banget gitu. Banyak banget, kayak lakinya banyak. Maksudnya kayak, ya sering lah kita Pasti, ketolak Kak. karena gemuk gitu ya. Itu Fisik tuh kayak, fisik tuh udah, aduh, Ya. udah dilihat kayak gitu banget banget deh, even ya. lakinya nerima misalnya gitu, belum tentu keluarganya nerima, ya kan? iya lagi. Ya kan, jadi Iya. kayak belum tentu temen-temen dia tuh nggak ngomongin aku di belakang aku Iya, gitu kan. ngebully Iya, secara gitu. diam-diam gitu maksudnya. Kan kasihan juga pasangan kita segala macem ya, maksudnya kayak ya mungkin ada yang memang orang yang seberuntung itu bisa diterima sepenuhnya dengan keluarganya atau pasangan atau apa. Cuman emang di kisah hidup aku dulu tuh ya kayak ada aja yang kayak gitu-gitunya. Dan kayak Fadil tuh selalu ngomong juga sama aku kayak, Iya. "Ya udah kalau kayak gini," karena semua temen aku juga suportif, karena makanya sampai hari ini tuh aku ngerasa kayak
semua yang ada di lingkungan aku sekarang tuh bener-bener supportive dari Ngedukung kakak dari proses yang Risa yang dulu sampai yang sekarang. Jadi aku bener-bener bersyukur sih. Jadi sampai hari ini menurut aku ini tuh semua bukan real dari diri gue sendiri juga. Tapi karena support lingkungan Karena support kakak semua ya, lingkungan aku teman-teman, juga. keluarga. Even followers aku yang dulu ngata-ngatain aku, Iya, itu sekarang? karena mereka juga aku bisa sekarang gitu. Karena itu Cambuk jadi ya? jadi Cambuk ya, kayak Risa? ya udah dulu ngomongin gue nih. Iya. Terus sekarang kayak gue nggak mau ABC, nggak mau ngelawan apa-apa. Ya udah dulu emang gue bentukannya kayak gitu. Sekarang ya udah sampai sekarang tuh aku pernah dapat DM yang kayak gini. Apa tuh? Kak, maaf banget ya gitu. Gue pengen jujur sama lo gitu. Dulu gue pernah ngata-ngatain lo. kayak Aduh, gitu. gue pernah banget ngerasain kayak gitu. Dulu lo gue pernah Iya. ngatain lo, Dari gue sampai haters jadi lovers. gue sampai unfollow lo karena gue ngerasa lo itu di hidup yang nggak sehat gitu kata dia. Gue sampai kayak jijik ngeliat lo. Dia ngomong kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Dia gitu. Karena lo nggak Ada ngurus ya, diri lo kayak Dan gitu. akhirnya dia Terus minta sampai maaf. dia minta maaf sampai dan sekarang gue bener-bener kaget liat yang sekarang gue follow lo gitu-gitu. Aku nggak balas sih, aku nggak balas. Tapi karena kayak aku at least kakak bahasnya kayak oke, thank you. Iya. Udah itu udah happy aku ya cuma sih, lebih Kak? ke kayak gue maafin kok dari lu dulu ngatain gue tuh udah gue nggak nganggep itu kayak ya udah gitu. Cuman ya dulu gue pernah nangis karena mungkin omongan-omongan kayak gitu. Tapi Iya. hari ini tuh gue nggak benci sama lo gitu. Gue Dulu emang udah nggak- jadi gue aja Iya, sekarang. gue tuh sekarang karena mungkin niatnya kursi itu bukan untuk nunjukin ke orang ya. Untuk Karena diri sendiri, itu yang paling penting. Nah, itu Dan tadi kakak tuh mention bahwa kakak tuh pengen sehat, Iya. itu demi keluarga. Aku adalah salah satu followers kakak. Dan sekarang kakak bisa duduk di samping aku, idola aku di samping aku loh. Ya ampun, seneng banget. Nah, aku ngelihat kakak itu penyayang. Kerasa di Instastory teman-teman kakak tuh ngerasain kasih sayang kakak ya. Terus keluarga kakak. Pernah ada momen yang aku tuh bener-bener terharu, kakak tuh kasih, nggak semua anak di usia kakak ya, kakak punya adik juga, bisa menerima orang baru Iya. di keluarga kakak. Dan kakak menerima, ini aku lihat ya kak sebagai penonton, ayah sambung. Ada juga saudara tiri kakak juga ya yang kakak terima, terus kakak jalan-jalan. Sampai kakak tuh kasih kejutan untuk ayah sambung kakak, untuk Haji Furoda. Itu kok Masya Allah. gimana sih, kok punya perasa hati kakak tuh kayak gimana sih bentuknya? Aku tuh Begini. Mendingan mana? Gue yang giniin apa orang? kita ngeliat dari satu udah Nggak ikhlas tuh untuk apa? Maksudnya